Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, segenap siswa atau peserta didik MAN 1 Trenggalek kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita semuanya dapat mengikuti kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama yang diselenggarakan oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek selama 3 hari, di mana pada kesempatan kali ini sesuai jadwal kita semuanya akan membahas materi sistem kredit semester atau disingkat dengan SKS. Para siswa sekalian, apa sistem kredit semester itu? Sistem kredit semester adalah bentuk pelayanan pembelajaran atau pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, di mana siswa menyepakati bersama guru mata pelajaran mapel-mapel atau mata pelajaran yang akan ditempuh di dalam setiap semester di awal semester. Di sini kita bisa melihat alur pembelajaran dengan sistem kredit semester yang diselenggarakan oleh MAN 1 Trenggalek. Kita awali dengan kegiatan sosialisasi, kemudian diteruskan dengan kegiatan registrasi untuk semester 1, kemudian kegiatan belajar mengajar dilakukan dalam 1 semester, berakhir nanti pada penilaian akhir semester. Untuk semester 1 yang akan diikuti oleh siswa atau peserta didik baru tahun ini, pembelajaran masih bersifat paket, artinya semua siswa menerima materi dengan jumlah yang sama, tidak dibedakan. Semua siswa baru mengambil jumlah kredit atau kontrak belajar sebanyak sejumlah kontrak belajar yang sudah ditetapkan oleh madrasah, semuanya sama. Setelah selesai akhir semester, semester 1, kemudian para siswa mengikuti penilaian akhir semester, maka hasil penilaian akhir semester itu antara lain digunakan untuk seleksi atau penjaringan, di mana para siswa nanti akan masuk ke dalam kelas KBC, KBN, atau KBKC. Di antara 3 kelompok belajar ini, yaitu 1 KBC, singkatan dari kelompok belajar cepat, yang kedua kelompok belajar normal, yang ketiga kelompok belajar kurang cepat. Ini pada umumnya para siswa itu mengikuti yang kelompok 2, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas belajarnya. Kelompok belajar cepat diseleksi atas hasil penilaian akhir semester
di mana dengan persyaratan tertentu yang nanti insya Allah juga akan kita bahas sedikit. Para siswa kelompok belajar cepat ini bisa menempuh pelajaran di madrasah cukup dalam waktu 2 tahun lulus. Sementara mayoritas adalah kelompok belajar normal, yaitu masa belajar di madrasah aliyah, sama halnya dengan SLTA yang lainnya, yaitu 3 tahun. Adapun kelompok belajar kurang cepat, misalnya karena sesuatu hal, apakah karena sakit, nah, tentu tidak kita harapkan itu, karena sakit yang cukup waktu, dalam waktu yang cukup lama, karena kecelakaan lalu lintas misalnya, itu semuanya tentu tidak kita harapkan. Kemudian masa penyembuhan perlu waktu lama, menghambat masa belajar Anda di madrasah, maka Anda masih diberikan kesempatan waktu untuk mengulang 1 tahun. Berarti KBKC, kelompok belajar kurang cepat, ini masa belajarnya 4 tahun maksimal di madrasah. Tentu itu semuanya tidak kita harapkan. Nah, di setiap awal semester, semua siswa, baik nanti yang masuk kelompok belajar cepat atau yang lainnya, itu semuanya wajib melaksanakan registrasi untuk semester berikutnya. Bagi yang terjaring masuk kelompok belajar cepat, berarti ya walaupun berada di dalam satu kelas yang sama, jatah belajar atau kredit mata pelajaran yang diambil itu lebih cepat dari teman-teman yang lain di dalam satu kelas. Bagaimana nanti kalau misalnya dalam waktu 2 tahun para siswa kelompok belajar cepat ini sudah lulus, ya otomatis kelas di mana kelompok belajar cepat itu berada, itu akan berkurang sejumlah siswa yang lulus di tahun kedua itu. Misalnya, kalau di kelas 10 MIPA 1 ini misalnya, sebanyak 24 siswa. Di antaranya ada 5 siswa yang masuk kelompok belajar cepat. Di tahun kedua, kelompok belajar cepat di 5 siswa di kelompok belajar cepat MIPA 1 itu akan sudah lulus. Berarti tahun yang ketiga, 10 MIPA 1, ya tinggal 19 siswa. Nah, begitu. Para siswa, para peserta Matsama yang berbahagia, sosialisasi mengenai penyelenggaraan SKS ini kita awali dari masa Matsama ini, sekarang ini. Nanti selanjutnya, tentu banyak hal yang masih perlu penjelasan lebih lanjut, maka sosialisasi bisa kita lakukan. Ya prinsipnya, kapanpun setiap waktu, Anda semuanya bisa menanyakan hal-hal yang perlu dipahami mengenai cara belajar menggunakan sistem SKS ini. Melalui pembimbing akademik, Anda semuanya sekarang sudah mempunyai pembimbing akademik, banyaklah berkonsultasi, meminta bimbingan kepada Bapak Ibu pembimbing akademik kalian. Juga bisa melalui bimbingan konseling atau melalui petugas BK, Bapak Ibu Guru BK. Para siswa sekalian, pembelajaran di MAN 1 Trenggalek ini, proses pembelajaran atau peminatan yang diselenggarakan oleh MAN 1 Trenggalek ini meliputi 3 kelompok peminatan, yaitu kelompok matematika dan ilmu pengetahuan alam, kelompok ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan kelompok keagamaan, yaitu keagamaan Islam. Ini semuanya
sudah dipetakan, sudah dibagi sesuai dengan kriteria yang nanti juga akan kita bahas bersama di dalam materi kali ini. Para siswa yang berbahagia, registrasi kita mulai dari semester 1 dengan alur di mana seperti yang insya Allah sudah Anda sekalian memulainya di hari Sabtu kemarin, kemudian kita akan lanjutkan terutama di masa-masa matsama ini 3 hari ke depan. Ini melibatkan bidang akademik. Bidang akademik ini adalah salah satu pengurus program SKS yang membidangi permasalahan akademik. Kemudian dalam registrasi Anda sekalian juga akan dibimbing oleh pembimbing akademik atau PA. Mungkin di tingkat SMP MTS dulu kalian mengenal, Anda semuanya mengenal istilah wali kelas. Ya, PA atau pembimbing akademik itu adalah nomenklatur atau penyebutan wali kelas khusus di penyelenggaraan sistem SKS. Itu lazim disebut dengan pembimbing akademik, tidak disebut wali kelas lagi. Ini mohon segera juga Anda familiar dengan istilah-istilah di dalam penyelenggaraan SKS ini. Kemudian tentu dalam registrasi, ini alur terakhir ini melibatkan peserta didik. Nah, kaitannya dengan itu, maka Anda telah menerima belangko registrasi, di mana belangko registrasi serta belangko KRS atau belangko kredit semester ini sudah dibagikan secara daring atau secara online dalam bentuk aplikasi. Ikuti saja petunjuk bimbingan di dalam mengisi kartu registrasi maupun kartu rencana studi KRS itu dengan sebaik-baiknya, sebab KRS itu nanti akan digunakan seterusnya. Artinya, ketika Anda menerima rapot, maka Anda akan memerlukan isian KRS itu yang nanti akan dikonversi berikutnya menjadi KHS, kartu hasil studi, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh tampilan dari kartu registrasi yang kemarin sudah mulai Anda isi. Nah, pesan saya di dalam mengisi kartu registrasi ini, mohon untuk betul-betul diperhatikan mengenai ejaan, nama, kelas, tempat tanggal lahir sangat-sangat penting. Jangan sampai ada kekeliruan, karena ini nanti akan digunakan terus sebagai dasar pengisian KHS, kartu hasil studi, rapot setiap semester sampai dengan ijazah yang Anda terima. Kemudian kartu rencana studi atau KRS. Dimulai dengan kartu rencana studi sementara, disingkat dengan KRSS. Di situ tercantum semua mapel yang akan Anda tempuh di dalam satu semester. Nah, ini contohnya, tidak bisa utuh. Mapel yang harus ditempuh di semester 1 itu sebanyak kurang lebih 20 mapel, ini hanya bisa ditampilkan 10 mapel karena ya kapasitas kameranya hanya bisa menangkap seperti itu. Hanya contoh saja, tidak apa-apa. Kemudian di sini ada kode-kode. Yang pertama adalah kode KD-UKBM. Perlu Anda pahami apa yang dimaksud KD, singkatan dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar, setiap mata pelajaran yang Anda tempuh itu memiliki
kompetensi dasar yang harus dipelajari oleh para siswa. Jadi tidak langsung ke materi, jadi dipetakan dulu melalui kompetensi dasar. Kemudian UKBM. Istilah UKBM ini hanya Anda temui di sekolah atau madrasah yang menyelenggarakan sistem kredit semester seperti di MAN 1 Trenggalek ini. Singkatan dari Unit Kegiatan Belajar Mandiri. Nah, nanti ada tampilannya di belakang sana. Yang penting ini dulu untuk melaksanakan pengisian KRS atau KRSS ini Anda harus benar sesuai dengan jumlah mapel yang ada serta beban belajar yang akan Anda ikuti. Beban belajar di sini menunjukkan JP. JP singkatan dari jam pelajaran. Jadi contohnya mata pelajaran Al-Quran Hadis pada kompetensi dasar 3.1 sampai dengan kompetensi dasar nanti yang harus Anda selesaikan 3.1, 4.1 sampai dengan seterusnya, sejumlah sekian banyak mapel yang harus Anda sekian banyak KD atau kompetensi dasar yang akan Anda tempuh dalam satu semester. Selanjutnya, penjelasan mengenai Kartu Rencana Studi atau KRS. Kartu Rencana Studi ini merupakan kontrak akademik yang direncanakan oleh peserta didik bersama dengan guru mapel. Jadi, pada semester ini saya mengambil mata pelajaran apa, guru yang mengajar siapa, ini harus tertuang di dalam Kartu Rencana Studi atau KRS. Jika dalam satu semester Anda menempuh mapel tertentu dengan jumlah kompetensi dasar, misalnya ada 5 kompetensi dasar, maka nanti di setiap akhir kompetensi dasar Anda akan mengikuti penilaian pembelajaran. Nah, jika hasilnya sudah memenuhi atau melampaui kriteria ketuntasan minimal atau KKM, maka Anda berhak untuk melanjutkan kompetensi dasar berikutnya dari KD1, KD2, KD3, dan seterusnya. Ini semuanya tertuang di dalam Kartu Rencana Studi. Dan sebagai bukti bahwa Anda telah menempuh pelajaran tertentu dan lulus di dalam setiap kompetensi dasar melalui media UKBM tadi, Anda akan menerima pengesahan berupa tanda tangan atau paraf dari guru mapel yang bersangkutan. Pilihan belajar, pilihan beban belajar dan mapel yang akan Anda tulis harus dituangkan di dalam KRS pada semester 1 ini dengan mencantumkan paket UKBM di sana dengan kode-kode seperti yang sudah ditampilkan pada slide sebelumnya. Para peserta didik kelompok belajar cepat atau KBC tadi berhak memilih dan menentukan beban belajar melebihi peserta didik yang lainnya mulai dari semester 2. Jadi seperti sudah saya jelaskan di depan tadi bahwa pada semester 1 semua peserta didik menerima jumlah dan macam mata pelajaran yang sama. Kemudian hasilnya berdasarkan hasil capaian semester 1 itu, maka ada seleksi para siswa yang memenuhi syarat untuk bisa masuk kelompok belajar cepat, mereka memulai belajar lebih dari temannya itu di semester 2.
Berikutnya penjelasan mengenai kartu hasil studi atau KHS. Laporan hasil belajar dituangkan ke dalam KHS, kartu hasil studi, digunakan untuk keperluan internal madrasah. Jadi ini sifatnya keperluan internal. Apabila seorang siswa telah menyelesaikan sebagian saja dari hasil belajarnya, ada beberapa pelajaran tertentu yang belum tuntas, belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, berarti masih punya hutang, punya kredit. Nah, padahal masa belajar sudah habis, semester sudah selesai, ujian semester sudah ditunaikan, tapi masih mempunyai hutang. Ya tadi misalnya karena kecelakaan atau karena sakit dan macam-macam tadi. Maka Anda berhak menerima KHS. Namun Anda belum bisa menerima rapot. Rapot tersebut akan diberikan jika beban belajar secara keseluruhan dalam satu semester tersebut telah tuntas. Apabila peserta didik menyelesaikan beban belajar dalam satu semester sebanyak 2 semester sekaligus, nah, ini berarti 6 bulan satu semester itu digunakan untuk menempuh 2 semester sekaligus, maka yang bersangkutan akan menerima 2 rapot. Ini hanya bisa ditempuh oleh para siswa yang mengikuti kelompok belajar cepat. Namun sekalipun menyelesaikan, berarti kelompok belajar cepat bisa menyelesaikan pendidikannya dalam waktu cukup 2 tahun, tidak harus 3 tahun. Nah, ini kelebihan yang luar biasa yang biasanya pada umumnya menjadi minat dan incaran para peserta didik, terutama yang mempunyai kecerdasan luar biasa, yang menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih sekolah-sekolah atau madrasah penyelenggara SKS agar para putra-putrinya bisa lulus 2 tahun. Ini keunggulan dari sistem pembelajaran SKS. Sebagaimana MAN 1 Trenggalek telah melayani pembelajaran menggunakan sistem SKS, berarti Anda sekalian punya kesempatan besar untuk bisa lulus 2 tahun belajar di MAN 1 Trenggalek. Tidak di sekolah lain, setidaknya untuk tahun ini di Kabupaten Trenggalek, satu-satunya yang bisa meluluskan siswa dalam 2 tahun bagi siswa kelompok belajar cepat baru di MAN 1 Trenggalek. Dan bahkan sudah beberapa tahun berjalan, namun kemasannya untuk tahun-tahun sebelumnya belum dalam bentuk kemasan pelayanan pembelajaran SKS, tetapi melalui kelas akselerasi atau kelas peserta didik cerdas istimewa, atau dikenal dengan kelas CI untuk tahun-tahun yang lalu. Nah, walaupun para peserta didik yang mempunyai kecerdasan istimewa menempuh masa belajar hanya dalam waktu 2 tahun, namun mereka, para siswa kelompok belajar cepat ini tetap menerima rapot sebanyak 6 rapot dalam masa belajar di madrasah ini, walaupun waktunya 2 tahun. Para peserta Matsama yang berbahagia, selanjutnya tentang unit kegiatan belajar mandiri atau UKBM. UKBM adalah perangkat belajar untuk mencapai kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang wajib digunakan oleh pembelajar atau para siswa yang belajar di sekolah atau madrasah yang menggunakan sistem kredit semester. Jadi ini hukumnya wajib diatur oleh ketentuan, ada peraturan Menteri Pendidikan maupun Menteri Agama melalui Dirjen. Jadi belajar SKS, belajar menggunakan sistem kredit semester, tetapi
proses belajar di kelas tidak menggunakan UKBM, itu tentu menyalahi aturan, melanggar ketentuan pemerintah. Nah, alhamdulillah MAN 1 Trenggalek telah menyelesaikan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya, di mana setiap guru mapel yang tergabung di dalam kelompok MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, telah berhasil menyusun perangkat UKBM demi kepentingan belajar para siswa di MAN 1 Trenggalek. Ya, menjadi karakter dari UKBM itu adalah bukan sekedar bendel buku yang bisa diperoleh dengan mudah begitu saja, tetapi UKBM ini mempunyai karakter, mempunyai ciri sebagai perangkat belajar. Ini membantu membentuk, menumbuhkan kecakapan hidup, sebagaimana kecakapan hidup yang sejalan dengan perkembangan abad 21. Misalnya bertindak kreatif, bekerja sama, inovatif, berkomunikasi, kerjasama tim, serta menumbuhkan yang paling penting, upaya untuk menumbuhkan budaya literasi dan pengetahuan pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter, atau PPK. Banyaknya UKBM setiap semester yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk tiap-tiap mata pelajaran menyesuaikan dengan pengaturan yang telah ditentukan oleh peserta didik, oleh pendidik, oleh guru. Minimal sama dengan jumlah KD atau kompetensi dasar dalam semester tersebut. Tetapi untuk KD atau kompetensi dasar yang sifatnya rumit, maka jumlah UKBM dalam KD itu bisa lebih dari 1. Kemudian selain UKBM, perangkat belajar yang harus dimiliki oleh siswa adalah buku teks pelajaran atau dikenal dengan BTP. BTP adalah buku-buku yang mengiringi dan menjadi rujukan belajar bagi para siswa yang belajar menggunakan UKBM. Jadi UKBM tidak berdiri sendiri, tidak ada materi di dalam UKBM, tetapi materi belajar, sumber belajar yang digunakan adalah BTP, buku teks pelajaran. Jadi ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Anda belajar menggunakan UKBM, maka Anda harus punya BTP, buku teks pelajaran. Alhamdulillah kemarin sudah disediakan oleh Perpustakaan MAN 1 Trenggalek melalui para petugasnya yang dengan sigap di dalam masa pandemi yang sangat menyulitkan kita di dalam untuk bertemu tatap muka, tetapi dengan terpaksa kita tatap muka di hari Sabtu, salah satunya menggunakan kesempatan itu untuk membagikan BTP, buku teks pelajaran, melalui Perpustakaan MAN 1 Trenggalek. Nah, para siswa, ini salah satu contoh halaman depan dari UKBM. Nah, isinya seperti ini, meliputi identitas. Ya, sayangnya ini juga karena keterbatasan, hanya bisa ditampilkan satu halaman saja. Saya ingin fokus menunjukkan kepada Anda sekalian, para peserta Matsama, yaitu ketika kita belajar menggunakan UKBM, maka di dalamnya itu materi pelajaran akan diambil dari BTP ini. Poin G paling bawah ini, mohon diperhatikan, bahwa UKBM ini harus dilengkapi dengan BTP, karena di dalam UKBM itu isinya hanya perintah-perintah. Ketika Anda diperintahkan untuk mempelajari materi tertentu, sumber belajar yang Anda gunakan adalah BTP, buku teks pelajaran. Contohnya seperti ini.
Di sana sudah ditunjukkan Anda harus menggunakan buku dengan judul apa, terbitan mana, edisi tahun berapa, kemudian Anda sampai ditunjukkan halaman sekian sampai sekian. Dari situ Anda dengan mudah melacak materi pelajaran seperti yang menjadi tuntutan UKBM ini. Maka harapannya teknik belajar Anda sangat dipermudah dengan menggunakan UKBM, harapannya hasil belajar pun juga bisa memuaskan. Para siswa sekalian peserta Matsama yang berbahagia, kegiatan belajar dan mengajar atau kegiatan pembelajaran dalam SKS. Kita menggunakan sumber utama, satu unit kegiatan belajar yang sudah kita bahas baru saja ini, kemudian BTP juga demikian. Selain BTP, UKBM, unit kegiatan belajar yang Anda gunakan untuk perangkat belajar itu juga ditunjang oleh e-learning madrasah. Jadi pembelajaran secara daring ditunjang, di backup dengan teknologi komunikasi yang sangat mumpuni oleh madrasah dengan aplikasi e-learning yang di launching atau yang kelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita tinggal memanfaatkan, menikmati hasil pengembangan teknologi e-learning oleh Kementerian Agama sebagai sarana belajar secara online atau secara daring, belajar di dalam jaringan, itu menggunakan aplikasi yang sangat luar biasa. Saya katakan luar biasa, selain memang sesuai dengan perkembangan era terbaru, teknologi 4.0 ini juga sangat memudahkan para siswa, para guru ketika masa pandemi menuntut kita harus belajar jarak jauh seperti ini. Tetapi e-learning itu bukan disiapkan untuk pembelajaran di masa COVID-19, tidak. Memang madrasah atau Kementerian Agama bermaksud membangun e-learning ini sebagai sistem pembelajaran online yang digunakan dalam rangka mengembangkan mutu pembelajaran di madrasah. Semua tingkatan, mulai tingkat madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah. Patut kita syukuri. Kemudian juga belajar menggunakan UKBM dapat menggunakan sumber belajar apa saja. Termasuk di masa pandemi ini, maka Anda jangan mengandalkan atau Anda bersama Bapak Ibu Guru tidak dianjurkan untuk selalu mengandalkan pembelajaran secara online, walaupun jarak jauh. Ada kalanya materi tertentu yang relevan pada mapel-mapel tertentu, walaupun sistemnya jarak jauh, tetapi Anda bisa belajar secara luring di luar jaringan. Misalnya menggunakan sumber belajar alam sekitar yang ada di sekeliling Anda, tentu Anda menggunakan metode luar jaringan atau luring. Ini sangat dianjurkan agar menghindarkan dari kebosanan, kejenuhan, di mana Anda berjam-jam ketika belajar daring itu, sebagian besar waktu dilalui di depan HP atau laptop. Maka diselingi dengan pembelajaran luring, menggunakan sumber belajar lain. Para siswa sekalian, kegiatan belajar mengajar dalam SKS, yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah proses evaluasi. Evaluasi dilakukan tiap akhir UKBM sesuai dengan KD. Misalnya UKBM 1 ini merupakan alat pelajaran atau alat belajar dari KD 1, 3.1, 4.1. Setiap kita setelah menyelesaikan satu UKBM, maka
Jika hasil evaluasi Anda mencapai nilai di atas 70 atau nilai di atas materi, di atas KKM, maka Anda telah dinyatakan lulus KD tersebut. Nah, maka Anda berhak untuk naik ke KD atau kompetensi dasar berikutnya, 3.2, 4.2. Demikian seterusnya. Sampai di akhir semester Anda menuntaskan seluruh KD atau kompetensi dasar yang telah Anda sepakati di dalam tertuang di dalam KRS di semester tersebut. Bagaimana halnya jika Anda tidak bisa menuntaskan atau tidak bisa mencapai nilai KKM, ketuntasan kriteria ketuntasan minimal, maka Anda wajib mengikuti program remedial. Apa tujuannya? Membantu siswa agar bisa lulus KD tersebut dan bisa menyelesaikan kontrak itu tepat setiap semester. Diberikan kesempatan remedial. Jika tidak bisa mencapai itu, setelah diupayakan tidak mencapai KKM itu, maka Anda harus mengulang beberapa mata pelajaran yang belum bisa mencapai KKM itu di semester berikutnya. Demikian mekanisme yang digunakan atau mekanisme yang ditempuh dalam sistem pembelajaran SKS ini. Maka Anda harus banyak berkonsultasi selama proses pembelajaran berlangsung dalam semester berjalan. Anda harus banyak berkonsultasi dengan pembimbing akademik atau wali kelas Anda, termasuk dengan BK. Dengan pihak BK, Bapak dan Ibu Guru BK, agar apa yang telah Anda programkan sebagaimana Anda telah tuliskan di KRSS dan KRS itu bisa tertunaikan, bisa lulus tepat waktu. Jadi ada istilah lulus di sini adalah lulus di setiap UKBM atau KD. Bukan hanya nanti kita sekali lulus di belakang setelah menempuh pelajaran 3 tahun, tidak. Setiap KD itu Anda juga mengikuti ujian dan dinyatakan lulus dan tidak lulus. Tetapi jangan khawatir, asalkan dengan sungguh-sungguh Anda mengikuti instruksi, mengikuti nasihat-nasihat dari Bapak dan Ibu Guru Mapel, saya jamin pasti Anda akan lulus. Nah, itu. Tapi kalau Anda tidak memperhatikan, mengabaikan nasihat saran, ya tentu bagaimana mau lulus. Misalnya, waktunya ulangan harian saja, di mana ulangan harian itu merupakan ulangan akhir kompetensi dasar dalam UKBM, tidak mengikuti, nah bagaimana mau lulus? Wong ikut ujian saja tidak. Para siswa peserta Matsama yang berbahagia, kegiatan belajar mengajar dalam SKS yang ketiga, ini yang faktor penting yang ketiga adalah peranan dari BK, bimbingan dan konseling, di mana selain PA atau pembimbing akademik atau wali kelas, Anda juga akan dipantau dengan terus-menerus. Dipantau ini bukan berarti menaruh kecurigaan, tidak. Dipantau dalam arti mengawal kesuksesan belajar seluruh siswa. BK akan selalu memantau, mengawal proses pembelajaran yang berjalan dalam setiap semester, sepanjang waktu. Nah, pendampingan peserta didik oleh BK ini salah satu bagian dari bimbingan karir Anda. Jadi
BK itu memantau karir Anda selama belajar di madrasah ini. Sudah dimulai sejak Anda masuk di sebelum masa matsama ini kemarin, BK sudah memetakan penetapan peminatan. Anda akan segera nanti memperoleh kepastian belajar berada di peminatan MIPA, IPS, ataukah keagamaan. Para peserta matsama yang berbahagia, berikutnya mengenai penilaian akhir semester atau ujian semester di setiap akhir semester. Penyelenggaraan penilaian hasil belajar akhir semester yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, dalam hal ini adalah MAN 1 Trenggalek, itu dengan ketentuan yang pertama, penilaian akhir semester atau PAS ini berlaku untuk semua mapel. Jadi semua mata pelajaran harus menyelenggarakan atau melayani Anda sekalian mengikuti penilaian akhir semester atau yang sering kita sebut dengan ujian semester atau ulangan semester. Namun setiap kenaikan KD Anda juga menempuh ulangan yang namanya ulangan harian atau penilaian harian yang diselenggarakan langsung oleh guru mata pelajaran, di mana tadi Anda mengikuti pelajaran penilaian harian itu akan menentukan lulus atau tidak lulus untuk bisa meningkat pada kompetensi dasar yang lebih tinggi. Sedangkan penilaian akhir semester ini diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau oleh madrasah, oleh MAN 1 Trenggalek, tidak diselenggarakan oleh guru secara perorangan, tetapi dikelola oleh madrasah, dan penyelenggaraannya ini dilakukan secara daring, menggunakan laptop atau smartphone, ya seperti penyelenggaraan matsama kali ini. Jadi dilaksanakan secara online, menggunakan aplikasi tertentu, disediakan durasi waktu tertentu, sekian menit, awal sampai akhir sudah ditentukan, Anda harus mengikuti tepat waktu. Sebelum dan sesudah itu tidak bisa, karena sudah diatur dalam aplikasi. Ini sudah berjalan, terutama di 2 tahun terakhir ini, madrasah menyelenggarakan tidak lagi menggunakan penilaian akhir semester secara berbasis kertas, tapi sudah berbasis online seperti halnya ujian akhir madrasah atau ujian sekolah atau ujian nasional, di mana Anda tahun ini gagal menempuh ujian nasional karena adanya pandemi ini, adanya pandemi COVID. Tapi di tahun-tahun sebelumnya ujian nasional sudah diselenggarakan berbasis online, tidak lagi menggunakan kertas. Peserta didik, peserta ujian cukup menggunakan smartphone atau laptop. Nah, ini tidak hanya di ujian nasional, tetapi ujian akhir semester madrasah sudah memberlakukan pelaksanaan ujian secara online seperti itu. Ini salah satu bagian dari usaha peningkatan mutu madrasah dan meningkatkan layanan kepada masyarakat atau dalam hal ini peserta didik. Para peserta matsama yang berbahagia, tadi sudah dijelaskan mengenai KBC, KBN, KBKC. Sekarang saya ingin fokus ke KBC, kelompok belajar cepat. Apa kelompok belajar cepat? Yaitu para siswa yang mempunyai kemampuan lebih, nah, secara eksplisitnya yaitu para siswa yang mempunyai
kecerdasan lebih dari teman-temannya, siswa-siswa yang pinter di Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek ini diberi kesempatan untuk bisa lulus dalam waktu 2 tahun dengan ketentuan antara lain atau dengan pengorganisasian. Yang pertama, koordinasi dilakukan antara satu, bidang evaluasi, bidang remedial, bidang pembimbing akademik atau wali kelas, kemudian BK dan guru mapel. Semua inilah pihak-pihak yang terlibat di dalam penjaringan kelompok belajar cepat, di mana penjaringan ini akan kita lakukan nanti di akhir semester ini, yaitu untuk kelas 10 ini akan dilakukan di bulan Desember. Akan dilakukan di bulan Desember atau akhir semester. Penjaringan ini berlaku umum di semua peminatan. Artinya, kalau misalnya anak dari peminatan MIPA atau IPS atau juga agama mempunyai atau memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, Anda mempunyai peluang untuk bisa lulus dalam waktu 2 tahun. Jadi madrasah tidak membatasi, hanya anak MIPA saja yang bisa masuk kelompok KBC lulus 2 tahun. Tidak. Semua jurusan atau semua peminatan mempunyai peluang yang sama, yang jelas harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Antara lain, dasarnya adalah mapel peminatannya itu mempunyai nilai yang bagus, ditunjang dengan mapel bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk mapel peminatan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia minimum nilainya 85, ini persyaratannya. Kemudian mapel-mapel selain itu bisa minimum 83. Serta persyaratan yang ketiga, ini relatif, artinya tidak wajib mempunyai sertifikat tes IQ dengan nilai tinggi atau sangat tinggi, superior atau ekstra superior itu. Ya, tapi ini relatif. Asal tidak rendah-rendah sekali, misalnya 125 begitu. Sementara persyaratan nilai rapot memenuhi, insya Allah Anda bisa dimasukkan terjaring kepada kelompok belajar cepat. Apapun jurusan atau peminatan Anda, tidak pandang IPA, IPS maupun agama. Makanya mari kita berpacu, belajar bersungguh-sungguh, terutama semester 1 ini sangat menentukan jika Anda punya cita-cita untuk masuk ke kelompok belajar cepat. Namun pengalaman untuk tahun yang lalu yang sekarang sedang menempuh semester 4 itu terjaring dari 400 sekian siswa baru itu hanya berapa tahun ini? Kalau tidak salah 14 siswa. Dan kebetulan 14 siswa itu semuanya berada di peminatan MIPA. Tapi bukan ini berarti yang IPS untuk tahun ini harus seperti tahun lalu tidak ada yang masuk, tidak. Nah, silahkan saja jika Anda mempunyai minat dan ternyata persyaratan ini memenuhi, apapun jurusan atau peminatan Anda tetap akan dilayani oleh madrasah untuk belajar secara cepat atau lulus dalam waktu 2 tahun. Para peserta Matsama yang berbahagia, mengenai registrasi di semester-semester berikutnya setelah semester 1, semester 2 sampai semester terakhir nanti. Nah,
Semester berikut tentu telah terbentuk kelompok belajar cepat dan kelompok belajar normal. Tapi harap diketahui bahwa kelompok belajar cepat ini bukan kemudian di semester 2 dimasukkan ke dalam kelas tersendiri, tidak. Tetap berada di kelas Anda berada. Misalnya Anda berada di kelas, sekarang berada di 10 agama 1. Ketika nanti semester 2 Anda masuk kelompok belajar cepat, tetap di 10 agama 1. Bukan dikelompokkan jadi satu kelas tersendiri, khusus anak kelompok belajar cepat, tidak. Nah, walaupun satu anak di kelas itu tetap akan dilayani oleh madrasah untuk Anda bisa belajar cepat. Nah, tentu nanti setelah semester 1 selesai, semester 2 akan terkelompokkan, ada yang masuk kelompok belajar cepat, ada yang belajar di kelompok KBN, kelompok belajar normal. Maka sebagai perbandingan waktu berjalannya semester adalah sebagaimana ini. Screenshot dari buku panduan akademik ini. Ini contoh di tahun lalu, yang sekarang sedang berjalan di semester 4. Jadi kelompok belajar normal, permulaan belajar di semester 1 ini sama, yaitu akan berakhir atau ujian semester di bulan Desember 2019. Nah, maka semuanya, karena ini masih satu paket, ya kelompok yang kebetulan masuk kelompok KBC pun menempuh ujian semester di waktu yang sama, pada semester 1. Kemudian akan berubah ketika semester 2, anak-anak kelompok belajar normal. Di semester 2 ini ujian semester akan dilaksanakan di bulan Juni 2020. Anak kelompok KBC, kelompok belajar cepat, bulan Maret sudah ujian semester 2. Ini bedanya. Belajarnya memang lebih cepat, meninggalkan teman-temannya yang lain. Tidak apa-apa. Ini kita fasilitasi, Anda tidak perlu memikirkan, tidak bingung, nah nanti kalau yang lain belum ujian, saya ujian seperti apa? Nah, ini sudah disiapkan segala macam perangkat, infrastruktur, fasilitasnya sudah disediakan semuanya oleh madrasah. Ya, inilah ciri khas dari belajar menggunakan sistem kredit semester. Nah, yang di mana berulang-ulang saya sampaikan, satu-satunya di Kabupaten Trenggalek, baru MAN 1 Trenggalek. Jika siapapun ingin menempuh pelajaran tingkat SLTA, lulus dalam waktu 2 tahun. Nah, sekolah dan madrasah yang lain di Kabupaten Trenggalek belum ada. Setidaknya di tahun 2019-2020 yang lalu. Wallahu a'lam, yang tahun ini sudah ada yang mulai merintis atau belum, ya itu saya tidak tahu. Kemudian semester 3, bulan Desember. Jadi untuk belajar normal itu ulangan semester ya secara rutin berada di bulan Desember dan Januari ini. Desember, Juni, maaf bukan Januari, Juni, Desember, Juni, Desember, Juni, Desember, Juni, dan seterusnya. Tetapi untuk kelompok belajar cepat, ini ujian semester 1 di bulan Desember bersama-sama, berikutnya bulan Maret sudah ujian semester, berikutnya lagi semester 3-nya melaksanakan ujian semester itu di bulan Juni, selanjutnya semester 4, ujian semester di akhir September, tidak boleh melampaui minggu pertama Oktober, tidak boleh, sedapat mungkin bulan September ini sudah tuntas semester 4. Kemudian semester 5, ujian semester dilaksanakan pada bulan Desember, kembali bersama-sama dengan KBN, kelompok belajar normal, tetapi KBM kelas di atasnya, gitu. Jadi ini sama-sama belajar di penilaian akhir semester di bulan Desember, semester 5, tetapi bersama-sama siswa kelas di atasnya. Sementara
untuk siswa yang dulu semester 1-nya berangkat bersama-sama itu masih ujian semester 3. Berarti meninggalkan sekian semester ini. Meninggalkan teman-temannya. Kita belajar di MAN 1 Trenggalek menggunakan sistem kredit semester, dan ini merupakan pembelajaran model atau layanan pembelajaran mutakhir yang paling modern, yang berlaku di tanah air. Kita telah bisa mencapai itu, patut kita syukuri dan terus kita kembangkan, terus kita tingkatkan kompetensi, dan insya Allah madrasah juga akan selalu konsen di dalam peningkatan kompetensi guru maupun tenaga kependidikan. Demikian juga para siswa semuanya diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan usaha-usaha pengembangan dan peningkatan mutu madrasah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya Bapak Ibu guru, tetapi juga tanggung jawab para siswa MAN 1 Trenggalek, di mana Anda sekalian terhitung mulai hari ini sudah mengikuti pembelajaran resmi, mengikuti pembelajaran MAN 1 Trenggalek hari pertama atau minggu pertama, masa-masa belajar minggu pertama, pekan-pekan awal belajar di MAN 1 Trenggalek. Semoga sukses dan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, maslahah fid dunya wal akhirah. Demikian, banyak kekurangan kehilafan, saya menyampaikan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Salam madrasah hebat bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.